kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau, Tuhan yang patut untuk menerimanya. Akan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, pujilah nama-Mu. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami datang pagi hari ini menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Kau ambil alih live streaming ini, beracaralah dan berkuasalah dalam nama Tuhan Yesus. Akan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Akan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan
tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang menjamah setiap anak-anakmu. Bapak Ibu, ada yang sakit leher sini, ada yang sudah disembuhkan Tuhan. Siapa itu? Boleh tuliskan di komentar ya. Saya merasa ada Bapak Ibu yang lagi sakit leher di sini, yang udah dijamah Tuhan, yang udah disembuhkan Tuhan. Tolong tuliskan di komentar, kesaksianmu itu akan memberkati orang banyak. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terima kasih kesaksiannya Ica, benjolannya udah lebih kecil, puji Tuhan ya. Ya, saya merasakan Bapak Ibu ada yang sakit lutut yang sudah dijamah Tuhan, yang udah disembuhkan Tuhan. Siapa? Boleh tulis di komentar Bapak Ibu ya. Jangan diam-diam saja, terima ya ketika saya ngomong itu. Coba periksa, engkau yang sakit lutut, ada yang udah disembuhkan Tuhan. Tulis di komentar supaya kesaksianmu itu memberkati Bapak Ibu yang lain. Namamu, oke, puji Tuhan. Tadi siapa yang sudah disembuhkan Tuhan? Ya, terima kasih Kakak Vivi ya untuk kesaksiannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, kesaksianmu itu akan memberkati banyak orang. Tadi yang udah disembuhkan Tuhan, yang sakit leher, yang waktu masuk, yang udah sembuh, ya tulis di komentar. Ya terima kasih Kakak Lubius Seni. Ya lututnya ya sudah dijamah Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Oke, saya mau kembali mengajak Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian lagi ya. Sebentar. Pujian ini pasti akan memberkati Bapak Ibu semua. Sama seperti ini sudah memberkati saya. Bapak Ibu bisa bantu tap-tap layar, bisa bantu share. Sementara pujian ini mau dinaikkan ya, sebentar. Pujian ini sangat memberkati. Oke. Kebutuhanmu, Tuhan tahu hidupmu, Dia selalu setia menolongmu. Tuhan takkan membiarkanmu jatuh. Syukurlah
panjatkan doa padanya. Serahkanlah persoalan hidupmu, hanya Tuhan yang mampu mengatasinya. Dia tak pernah lepaskan tanganmu. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Tuhan tahu segala beban hidupmu. Dia selalu setia menopangmu. Tuhan takkan membiarkanmu jatuh. Ya, apapun keadaanmu, seberapapun susahnya keadaanmu, mari kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Serahkanlah persoalan hidupmu, hanya Tuhan yang mampu mengatasinya. Dia tak pernah lepaskan tanganmu. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Tuhan tahu segala beban hidupmu. Dia selalu setia menopangmu. Tuhan takkan membiarkanmu jatuh. Terima kasih Bapa yang di surga, Engkau sangat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Seringkali kami yang selalu meninggalkan Engkau. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Mari kiranya Roh Kudus, Engkau yang berbicara, Engkau yang beracara lewat hamba-Mu ini, dan Engkau sendiri yang akan membukakan setiap mata hati anak-anak-Mu yang ada di live room ini, sehingga mereka bukan hanya saja mendengar tetapi bisa mengerti, dan Roh Kudus Engkau yang memampukan mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom semuanya. Shalom Kakak Heni, Kakak Roberta, Kakak Pimpin, Kakak Estina yang sangat setia, Kakak Fatoni, Kakak Yuliati, Bu Evi Lampus yang sangat setia ya, Bu Esther, pendoa kita, Kakak Pimpin, Kakak Inisial, Kakak Joni, Kakak Dewi, Kakak Maidalena, Kakak Penina, ya, dan semuanya. Ya, sebetulnya saya itu sudah mau beralih ke topik yang lain ya Bapak Ibu, cuman saya rasa kita mau itu ya, kita mau bahas lagi ya mengenai keuangan ya, karena saya masih menemukan banyak ya. Terima kasih ya tadi siapa yang gift, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya masih menemukan banyak sekali dari Bapak Ibu yang masih datang kepada saya, yang masih mengutarakan kesulitannya di dalam area segi keuangan ini ya. Sebetulnya ini adalah peperangan rohani juga ya Bapak Ibu ya. Peperangan rohani. Di satu pihak memang Tuhan Yesus sudah membayar setiap harga daripada berkat kita di atas kayu salib. Tetapi ada bagian peperangan rohani yang harus kita kerjakan. Nah, tapi ya Bapak Ibu jangan lupa kemarin-kemarin firman Tuhan yang saya sudah share berkali-kali itu ya, jangan hanya didengarkan. Terima kasih Kakak DMD untuk gift-giftnya ya. Tuhan Yesus memberkati Kakak DMD dan semua Bapak Ibu yang ada di sini ya. Nah, sampai mana tadi saya jadi lupa. Ya, jadi bukan hanya knowledge only ya, bukan hanya diketahui, tetapi kita itu harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, karena
firman Tuhan yang diketahui itu tidak akan bisa menolongmu, tidak akan bisa membuat mukjizat dalam hidupmu. Tetapi firman Tuhan yang kita praktekkan itulah yang akan menolong kita mengalami mukjizat, yang akan menolong kita mengalami terobosan, mengalami kemenangan. Betul? Betul ya. Kemarin kita ada kelas meeting ya Bu Esther ya, dan saya masih menemukan bahkan nggak semua hamba Tuhan juga menjadi pelaku-pelaku firman kan, ya kan. Eh, Masih menemukan ada orang yang berkata, ini mengenai topik tabur tuai ya, masih mengenai topik tabur tuai, tetapi tabur tuai ya, saya pernah memberitahukan bahwa tabur tuai itu bukan hanya soal uang ya. Ya, terima kasih lagi kakak DMD dan semuanya ya. Nah, jadi tabur tuai itu bukan hanya soal uang, tapi dalam hal ini kemarin-kemarin juga saya membahas tentang tabur tuai soal keuangan. Kenapa? Karena saya menemukan banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan ekonomi. Ya, bukan karena saya mau diberkati, bukan. Saya bukan gereja dan Bapak Ibu juga nggak perlu nabur ke saya kalau memang tidak didorong oleh Tuhan. Dan kalaupun Bapak Ibu nabur ke saya, semua taburan Bapak Ibu itu tidak ada sepeser pun yang masuk ke kantong pribadi saya. Jadi ini adalah pelayanan saya setiap pagi, melayani Bapak Ibu dengan memberitakan firman karena Tuhan yang suruh. Pertama-tama karena Tuhan yang suruh ya. Dan yang kedua ya memang bakti saya. Dan semua taburan Bapak Ibu pun saya berikan lagi, salurkan kembali, entah itu kepada pekerjaan Tuhan, entah itu kepada orang yang susah. Ini adalah komitmen saya, ya, komitmen saya pribadi. Oke, Bapak Ibu bisa bantu ketuk-ketuk layar dan share sementara saya. Sebentar ya, cari musik yang memberkati. Oke. Ya, saya belum selesai ceritanya. Jadi masih ada orang yang ngomong sama saya, tapi saya kan gak punya duit, saya kan hidupnya pas-pasan. Ada yang ngomong ke saya begitu ya Ibu Esther ya kemarin ya. Iya kan, ada yang ngomong, saya kan duitnya pas-pasan, saya kan apa ya, yang ngomong juga hamba Tuhan itu yang ngomong ke saya. Terus apa yang saya perkatakan, masih ingat bagaimana si janda miskin yang kemarin-kemarin saya share itu loh. Ya, si janda miskin itu cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak yang dia akan olah menjadi roti, kemudian dia makan, udah gitu dia mati kan. Betul kan, kemarin kan ceritanya yang saya sharekan kan, betul seperti itu kan. Dan apa yang terjadi? Ketika dia membagikan roti terakhirnya, apa yang terjadi? Dia terpelihara dari musim kelaparan, ya musim kekeringan, dia terpelihara. Jadi Bapak Ibu, jangan kasih alasan bahwa saya nggak punya duit, saya juga susah. Tuhan itu luar biasa ya. Kenapa Tuhan nggak pakai contoh orang yang kaya untuk nabur di Alkitab? Betul? Betul kan? Tuhan pakainya contoh si janda miskin yang punya roti terakhirnya gitu. Ya, Tuhan gak minta apa yang gak ada dari kita. Tuhan minta apa yang ada sama kita. Masa Tuhan minta yang gak ada? Nggak mungkin lah ya. Tuhan mintanya apa yang ada. Masih ingat bagaimana seorang janda tua yang memberikan 2 koin terakhirnya di kantong kolekte. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus itu ya luar biasa, dia memperhatikan setiap orang. Bapak Ibu bisa baca sendiri firman Tuhannya ya, saya nggak bagikan di sini. Atau mau sama-sama baca. Saya sih sebetulnya nggak bukan topik saya, tapi nggak apa-apa kalau mau baca ya. Kita sama-sama lihat ya ayatnya. Bentar ya.
Lukas 21. Kita lihat ya, Lukas 21. Oke, Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Oke, Lukas 21 ayat 1 sampai 4 ya, dikatakan begini. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Perhatikan, Tuhan gak muji tuh orang kaya yang memberi dari kelimpahannya. Tetapi apa ayat kedua ya kita baca. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ayat keempat, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Nah, perhatikan Tuhan itu, kenapa Tuhan memperhatikan setiap orang yang memberi ya? Sebetulnya bukan pemberiannya yang Tuhan perhatikan. Yang Tuhan perhatikan apa sih? Hatinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Seberapa banyak engkau bisa memberi, itu seberapa banyak engkau mengasihi Tuhan. Ya. Kita tidak bisa berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus kalau kita orang yang pelit. Ya, kita tidak bisa mau mendengar suara Tuhan, tetapi kita itu pelit, nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena kalau kita udah dengar suara Tuhan, ya kayak saya yang saya bagikan, yang saya saksikan, betul, Tuhan suruh, Ciara, kasih duit ke sini. Saya bakalan apa? Pura-pura nggak dengar gitu? Ya nggak mungkin. Kalau udah dengar jelas, nggak melakukan, kan nggak mungkin ya. Ketika engkau mau berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, ketika engkau mau bisa mendengarkan suara Tuhan gitu ya, engkau harus mau juga punya hati yang taat. Ya, kalau kayak saya itu udah siap jadi seperti ATM-nya Tuhan. Tahu kan Bapak Ibu ATM-nya Tuhan? Tuhan pencet, cet gitu ya. Keluar langsung. Nah, seperti itu. Oke, kita balik ya. Sebetulnya bahasan saya bukan ini. Saya mau membahas tentang ya, konsekuensi orang itu kalau cinta akan uang itu seperti apa ya. Jangan sampai Bapak Ibu kita itu jatuh cinta dengan uang. Ya, karena itu adalah jadi jerat, jadi sumber permasalahan dalam hidup kita. Oke, kita balik lagi. Oke. Saya mau ngajak Bapak Ibu melihat dari 1 Timotius 6 ayat 10. Kita mungkin seringkali mendengarkan firman Tuhan ini ya. Cuman mungkin masih ada yang, apakah masih ada yang nggak ngerti? Atau mungkin baru pertama kali mendengar ya, saya bacakan ya. 1 Timotius 6 ayat mulai dari ayat 9 deh saya bacakan ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam apa? Keruntuhan dan kebinasaan. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita nggak boleh kaya. Ada nggak yang nanya begitu? Atau cuman saya? Ayo, yang nanya begitu tulis di komentar. Ketik saya, jadi saya tahu nyambung ya. Waktu pertama kali saya baca, ya terima kasih Bu Esther, terima kasih Bu Evi Lampus, ya berarti bukan cuma saya ya, Kakak Estina, ya berarti nyambung ya, Kakak Medalena, Kakak Yanti, Kakak Heni, oke. Ya, Kakak Lubiu, Seni, Bu Eli, dan semuanya.
Ya, saya juga bertanya seperti itu dulu ya. Saya belum paham dulu waktu waktu baca ayat ini. Maksudnya gimana Tuhan? Kita kerja itu nggak boleh bermimpi punya kantor 10, punya kantor 20 gitu. Maksudnya begitu kah? Ya, sekali lagi Bapak Ibu, bukan seperti itu ya. Kemarin-kemarin saya sudah pernah ngajak Bapak Ibu bermimpi. Engkau yang punya satu, misalnya Bu Evi baru, misalnya ya baru punya satu cabang florisnya, mulai bermimpi punya 10. Nah, jadi kalau gitu, apakah hal itu bertentangan dengan ayat ini? Ayat ini katakan apa? Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat ke-10 saya bacakan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu lagi ya sebelum saya bahas arti sesungguhnya. Sebelum saya bahas, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Kolose 3 ayat 1. Ya, oke, saya bacakan ya Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, oke. Saya berhenti sampai di situ. Ya, jadi yang dimaksudkan oleh Tuhan itu ya bukan kita nggak boleh kaya. Kalau Bapak Ibu misalnya kerja nggak boleh misalnya ambisius pengen punya kantor 10 atau 20. Bukan seperti itu. Tetapi mindset kita, hati kita itu ada di mana sih? Itu yang Tuhan lihat. Makanya firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Ya, maksudnya kemana uangmu itu engkau salurkan, disitulah hatimu ada di situ. Misalnya engkau yang banyak memberi, maksudnya membuang uang untuk beli mobil mewah misal, ya hatimu di situ. Tiap kali ngobrol ketemu teman-teman, apa yang diomongkan? Mobil mewah, mobil yang terbaru, oh mobil misalnya mobil ini, keluaran itu. Ada kan orang yang begitu? Paling gampang melihat apa yang ada di dalam hati seseorang itu dari apa yang dia ucapkan. Karena out of the, maksudnya keluar dari hati, itulah yang kita ucapkan, betul? Demikian pula uang kita, kemana uang kita mengalir, disitulah hati kita. Kalau misalnya Bapak Ibu yang setiap kali ketemu yang ngobrol itu ngobrolin tas bermerek, misal ya di sini nggak ada mungkin ya. Nah, disitulah hatinya berada dan uangnya juga lari ke situ, betul? Betul, atau cuma saya ya? Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau misalnya engkau itu ya punya hatinya mengasihi Tuhan, hatinya itu untuk menolong orang, misal ya, engkau maksudnya engkau melihat orang yang susah, orang yang belum kenal Tuhan Yesus, kayaknya kasihan gitu. Pastilah uangmu itu dan maksudnya pembicaraanmu dan termasuk uangmu engkau salurkan kepada kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Allah ini diperluas, bagaimana bisa menjangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan. Betul? Betul ya, terima kasih Kakak Dewi, Kakak Heni, Kakak Vivi. Nyambung kan? Paham kan apa yang firman Tuhan maksudkan ini? Kalau misalnya kita selalu berbelas kasihan ya sama orang-orang yang susah, ya orang-orang yang susah di sekeliling kita ya. Saya nggak bilang yang jauh, yang nggak kelihatan, semua orang aku susah dan minta duit, pusing lah kita.
Entah betul atau tidak ya. Jadi ketika hati kita ada di situ, hati kita mengasihi orang-orang yang susah, yang berkekurangan di sekeliling kita, maka apa yang akan kita lakukan dengan uang kita juga akan ngalir ke situ. Nah, tapi kalau hati kita hanya ada pada maksudnya mau cari uang, karena kita nggak bisa hidup tanpa uang, misal. Nah, ini yang diperkatakan di 1 Timotius. Ayo, kita balik lagi ya ke 1 Timotius 6 ayat 9 tadi ya. Oke. Ya, ini yang dikatakan oleh 1 Timotius 6 ayat 10. Ketika kita menghalalkan segala cara untuk mencari uang, kita perhatikan dalam dunia kerja kan seperti itu kan kebanyakan. Karena saya kan dari dunia kangtau gitu, kangtau itu ya bahasa slangnya. Maksudnya apa? Saya kan dulu dari dunia bisnis, dari dunia kerja. Itu yang saya perhatikan kan sekelilingnya orang menghalalkan segala cara. Ada yang pakai istilahnya orang pinter ya, banyak. Bahkan di Jakarta, betul Kakak Estina yang tinggal di Jakarta. Iya kan? Iya, itu kantor-kantor gede juga begitu. Sampai ada yang datengin orang pintar dari China. Saya ingat banget waktu itu saya kaget dalam sebuah meeting perusahaan ya. Tiba-tiba salah satu direkturnya bawa orang pintar dari China. Nah, seperti itu ya. Itu menghalalkan segala cara, mencari uang dengan cara-cara dunia. Bisa diberkati? Bisa, karena iblis pun bisa memberkati. Bahkan dikatakan iblis itu ya dikatakan penguasa dunia ini ya. Ya kan, di kitab Yohanes dikatakan iblis itu penguasa dunia ini. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, Tuhan Yesus sudah memenangkan ya, kuasanya sudah diambil balik oleh Tuhan Yesus dan sudah diserahkan kepada kita anak-anaknya. Oke, tapi yang poin di sini yang saya mau tekankan adalah ketika kita menghalalkan segala cara, ya bohong-bohong dikit lah, nipu sana nipu sini untuk cari uang. Nah, ini yang dimaksud di ayat ke-9 dan ayat ke-10. Mereka yang ingin kayak terjatuh ke dalam percobaan. Pencobaan itu ya oleh karena keinginan kita sendiri kan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Nah, orang-orang seperti ini akan mudah diperdaya. Misalnya diiming-imingin, wah di sini nanam duit di sini, untungnya gede loh, bunganya gede loh, dan lain sebagainya. Langsung main percaya aja. Kenapa? Karena ini dijerat oleh keinginan diri sendiri. Dan dikatakan apa? Orang-orang seperti ini akan menuai apa? Kebinasaan, keruntuhan, dan menyiksa dirinya sendiri. Nah, jadi bagaimana sih caranya supaya kita enggak seperti ini? Oke, sebelum lari ke sana, saya mau memberitahukan konsekuensinya apa aja ya kalau kita memilih untuk mencintai dunia ini, mencintai uang. Ya. Yang pertama tadi apa? Kedukaan ya, menyiksa diri sendiri yang sudah ditulis tadi di 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dan dari iman menyiksa dirinya sendiri. Kitab Mazmur 16 ayat 4 berkata, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Ya, Allah lain itu bukan patung sesembahan yang seperti zaman dulu, tetapi Allah lain itu bisa berupa uang yang engkau berhalakan. Dan percayalah, ketika uang menjadi tuanmu, ya, ketika uang menjadi raja, menjadi Tuhan di dalam hidupmu, pasti engkau akan sengsara. Kenapa? Bukan saya yang ngomong ya, tetapi firman Tuhan. Dan saya juga memperhatikan banyak orang yang hidupnya sengsara karena memang sebetulnya sudah ditulis di firman Tuhan
bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Dalam versi New King James Version-nya itu akan bertambah-tambah terus kesedihan orang-orang yang menjadikan uang sebagai berhala mereka. Ya kita jangan, ya kita mau sama-sama lari ya dari berhala ini. Nanti di akhir saya akan beritahukan gimana caranya supaya kita jangan sampai jatuh dalam dosa ini. Ya. Jadi tadi pertama kebinasaan, kita bisa melihat banyak sekali contoh-contoh di Alkitab. Saya tidak akan membahas semua ya, kalau membahas semua itu nggak akan cukup waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari nggak akan cukup. Di Alkitab itu dituliskan bagaimana konsekuensinya ketika kita memberhalakan Tuhan-Tuhan lain, maksudnya ya termasuk uang ya. Saya mau bacakan dari Ulangan 8 ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Perhatikan Bapak Ibu, bukan hanya saja di Perjanjian Baru Tuhan berkata seperti ini. Banyak sekali ayat-ayat firman Tuhannya, saya nggak akan bahas semua di sini karena nggak akan cukup waktu. Tetapi konsekuensinya jikalau kita menjadikan uang sebagai berhala kita, maka kita akan binasa. Sebelum binasa apa? Nah, sebelum binasa ya, yang kedua apa? Diserahkan kepada musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita itu siapa? Ya sekali lagi, musuh-musuh kita zaman sekarang bukan tentara-tentara, bangsa-bangsa, negara-negara, tetapi ya malaikat-malaikat yang gak kelihatan, malaikat-malaikat iblis ya, dan pemerintah-pemerintahan, rulers of the darkness, alias penguasa-penguasa kegelapan. Itu kita akan diserahkan kepada mereka. Sebetulnya bukan Tuhan menyerahkan begitu saja, karena Tuhan bekerja lewat hukum-hukumnya. Jadi kalau kita melanggar hukumnya, si iblis punya hak untuk masuk dalam hidup kita. Jadi bukan Tuhan dengan rela hati. Bapak kita kan Bapak yang sangat mengasihi kita, betul? Masa dia dengan rela hati ngasih? Enggak, karena Tuhan kasih kita hak kebebasan untuk memilih. Kalau kita memilih untuk hidup dipimpin oleh keinginan daging kita, ya Tuhan menghargai keinginan kita. Dan kalau saat itu kita memilih seperti itu, ya kita buka pintu lebar-lebar bagi si musuh untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, mohon maaf saya memang sering ya memberitakan hal ini karena saya melihat masih banyak Bapak Ibu yang hidup di bawah penjajahan si musuh. Paham kan maksud saya Bapak Ibu? Bapak Ibu masih ada di dalam penjajahan si musuh. Jadi Bapak Ibu masih ada di dalam belenggu-belenggu kuasa-kuasa kegelapan. Maksudnya belenggu-belenggu apa? Belenggu hutang pihutang, dikejar-kejar hutang, kemiskinan, kemelaratan, ya, belenggu-belenggu sakit penyakit. Itu artinya engkau masih ada di bawah penguasa kegelapan. Karena kalau engkau sudah keluar, ya, engkau ada di bawah terang Tuhan, ya itu otomatis harus keluar dari hidup kita, ya, penjajah kita, musuh-musuh kita harus keluar. Saya membacakan dari, ya terlalu banyak untuk dibacakan ya. Saya ceritakan aja bagaimana ketika Salomo, masih ingat Raja Salomo ketika dia beralih ke menyembah Allah lain, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membangkitkan musuh-musuhnya dari si A, si B, si C, dibangkitkan. Bahkan akhirnya apa? Kerajaannya direbut dari dia, 10 bagian dari kerajaannya direbut, diberikan kepada orang lain. Nah demikian pula kita ketika kita memilih untuk menjadikan uang sebagai berhala kita, maka apa yang terjadi? Kita akan dirampok, dimiskinkan. Nah yang
yang merampok dan yang memiskinkan itu bukan Tuhan ya Bapak Ibu, tetapi si pencuri. Kita akan diberikan ke tangan si pencuri, ke tangan musuh kita. Saya percaya Bapak Ibu paham ya sampai di sini. Mari kita mau sama-sama jaga hati kita untuk jangan sampai jatuh ya, jangan sampai jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala ini. Oke. Dan selanjutnya apa? Hidup kita akan jadi hidup yang terkutuk. Saya bacakan di Ulangan 28 ayat 16 sampai 19. Dikatakan apa? Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Bapak Ibu perhatikan, kutuk itu ngikutin orang, sama halnya dengan berkat. Berkat itu ngikutin orang. Makanya di kitab Amsal dikatakan apa? Berkat Tuhan ada atas kepala orang benar. Berkat Tuhan ada di dalam rumah orang benar. Ya Bapak Ibu perhatikan, engkau harus mengerti banget kebenaran firman Tuhan ini, dan kita harus sama-sama minta pertolongan Roh Kudus untuk menjaga hati kita, supaya hati kita itu jangan beralih ke lain hati, jangan menjadikan uang berhalamu, supaya engkau jangan terkutuk. Ya Bapak Ibu jangan bilang ini perjanjian lama ya, perjanjian baru juga iya. Saya nggak akan jelaskan lagi karena saya sudah menjelaskannya berulang-ulang. Ya, dikatakan di Ulangan 28 ayat 20, bahkan Tuhan akan apa? Mendatangkan kutuk, huru hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai kau punah dan binasa. Bayangkan Bapak Ibu ada yang kerja apapun juga gagal gitu ya. Nah, mari misalnya kalau seumur-umur gitu, apa yang dikerjakan, kerja ini gagal, kerja itu gagal. Nah, ini ada kutuk ini. Jadi Bapak Ibu harus kita sama-sama bertobat, meninggalkan perbuatan kita yang salah, minta pertolongan Roh Kudus untuk diberikan hati yang baru, untuk yang benar-benar menjadi penyembah Tuhan. Karena seringkali kita berkata di mulut aja bahwa kita sudah lahir baru, kita penyembah Tuhan, tetapi mau ketika kantong kolekte gereja disodorkan, kita ngasihnya yang sisa-sisa, yang dikit banget, yang sisa-sisa. Tapi kita bisa beri, misalnya kita bisa beli makanan yang jauh lebih mahal untuk kita ngasih ke kantong kolekte itu. Betul atau betul, nggak tahu ya. Dulu saya pernah jadi itu, soalnya di gereja itu bendahara, jadi tukang ngitungin duit. Dan saya melihat uang yang kucel-kucel, yang jelek gitu ya, yang sisa. Nah, itu berbicara tentang hatimu. Itu adalah kasihmu kepada Tuhan, seperti itu yang sisa-sisa. Bayangkan kata firman Tuhan ya, bahkan ketika kita datang kepada gubernur aja, kita tahu memberikan yang terbaik supaya gubernur itu bisa memberikan perkenanannya kepada kita. Tetapi itu yang kau berikan kepada Tuhan, coba bayangkan perasaan Tuhan seperti apa. Ya, Bapak Ibu, mungkin engkau nggak tahu ya, tapi ketika engkau banyak berbuat baik ya, engkau itu sedang membuka portal of heaven. Maksudnya apa? Pintu surga itu terbuka bagimu. God's favor is shining upon you. Perkenanan Tuhan itu turun atas engkau ketika engkau banyak berbuat baik. Ya memang kita tidak diselamatkan oleh karena perbuatan baik kita, betul, itu betul ya. Karena seberapapun perbuatan baik kita, itu tidak akan bisa membawa kita ke surga. Memang betul, hanya darah Yesus. Tetapi Bapak Ibu, masih ingat bagaimana Cornelius berdoa? Dan apa yang terjadi? Malaikat Tuhan sendiri datang. Ada orang-orang itu ya, yang berdoa itu, Tuhan utus malaikatnya. Dan bukan hanya malaikatnya, Tuhan sendiri menghampiri dia. Kenapa?
Ya Bapak Ibu perhatikan dong, pelajari kenapa dia bisa begitu, gitu ya. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan di kitab Cornelius ya, saya tidak akan bahas karena sudah pukul 7.46. Maksudnya saya tidak akan buka ayatnya. Nah, apa yang dilakukan Cornelius? Cornelius ditulis, dicatat. Dia itu rajin memberi alms. Alms itu bahasa Indonesianya donasi. Dia rajin memberi donasi dan dikatakan bukan donasi itu asal-asalan. Dengan limpahnya dalam versi New King James Version ya, itu yang saya ingat ya. Dengan limpahnya, dengan royalnya. Ya, bukan tipe orang yang pelit. Maka apa yang terjadi? Malaikat Tuhan menampakkan diri. Nah, Bapak Ibu yang kepengen mengalami misalnya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, engkau gak boleh pelit. Ya, saya pernah ceritakan kemarin-kemarin bagaimana ketika saya habis nolong orang yang hamba Tuhan yang sakit, yang mau berobat, dan saya kosongkan rekening bank saya, padahal penghasilan saya waktu itu belum jelas gitu. Jadi bulan depan nggak tahu bagaimana caranya bank saya diisi lagi atau enggak, saya belum tahu. Tetapi habis saya memberi itu ya, malamnya itu yang saya saksikan, saya mendapatkan perjumpaan khusus dengan Tuhan. Saya diberikan penglihatan, Tuhan memberikan saya karangan bunga yang indah sekali, yang gede sekali, sambil ada Tuhan bilang I love you, so personal gitu loh. Maksudnya so personal bahasa Indonesia apa sih? Sangat pribadi, betapa Tuhan itu ngasih tahu bahwa saya senang sekali dengan ungkapan kasihmu itu ya. Dan Bapak Ibu, Tuhan itu nggak pilih kasih. Apakah Tuhan hanya begitu sama saya? Enggak. Tuhan itu sebetulnya sudah sangat mengasihi Bapak Ibu. Cuman kasihnya Bapak Ibu itu loh yang harus Bapak Ibu pertanyakan. Mari engkau pertanyakan dirimu sendiri. Apakah engkau sudah mengasihi Tuhan segitu banyak? Ataukah belum? Ayo, engkau yang sekarang yang merasa kering ya hubunganmu dengan Tuhan. Engkau yang sudah merasa, aduh kayaknya hambar-hambar aja. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah untuk Anda dan saya. Dia itu konstan. Dia tidak akan pernah bisa menyangkal dirinya karena dirinya itu kasih. Nah, pertanyaannya, mungkin Bapak Ibu yang sudah lama ninggalin Tuhan, yang sudah lama jauh dari Tuhan, yang sudah lama gak mengasihi Tuhan. Nah, sekarang caranya gimana? Kan ada orang yang datang sama saya, Bu, tolong doakan saya dong. Saya kayaknya udah hambar sekali. Saya kayaknya udah gak kayak dulu. Nah, pertanyaannya, yang dulu bikin engkau jatuh cinta sama Tuhan, engkau waktu dulu pertama jatuh cinta apa yang kau lakukan? Ya, spending time, maksudnya meluangkan waktu untuk Tuhan, betul? Iya dong, namanya orang lagi jatuh cinta, kayak Bapak Ibu jatuh cinta pertama kali deh, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kan kepengen deket-deket sama orang yang kau cintai, betul? Iya dong, mungkin kau mau memberikan dari uang tabunganmu gitu, sesuatu untuk membahagiakan orang yang kau sayangi, betul? Betul. Nah, lakukan lagi itu kepada Tuhan. Nah, ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita bukan hanya mengasihi gerejanya, kita harus mengasihi orang-orang yang dikasihinya. Siapa sih orang-orang yang dikasihinya? Ya Bapak Ibu dan saya. Nah, kenapa saya live streaming di sini? Kenapa saya peduli sama Bapak Ibu semua? Karena saya mengasihi Tuhan. Karena saya mengasihi Bapak Ibu. Saya kepengen Bapak Ibu itu hidupnya diberkati Tuhan. Hidupnya mengalami kemenangan. Hidupnya mengalami kesembuhan. Ya, kenapa saya bisa peduli sama Bapak Ibu? Karena saya mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Ya, paham kan Bapak Ibu sampai di sini? Sebetulnya saya harusnya membahas yang kelima ya. Apa yang Tuhan lakukan ketika konsekuensinya ketika kita jatuh cinta sama uang, jatuh cinta sama dunia ini.
Yang kelima apa? Dilenyapkan. Mengerikan Bapak Ibu. Ya, dilenyapkan, terlepas engkau bilang bahwa engkau sudah percaya Tuhan Yesus lah. Engkau sudah ke gereja setiap minggu. Tetapi selama hatimu ya bukan menjadi penyembah Tuhan, tetapi hatimu menyembah uang atau menyembah hal-hal lain di dunia ini. Yang kelima dilenyapkan. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Berarti Bapak Ibu yang mencintai dunia ini juga akan turut dilenyapkan. Ya. Kitab Amsal 23 berkata, janganlah engkau bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini. Maksudnya itu hatinya ya Bapak Ibu, sekali lagi bukan kita nggak boleh kaya, tetapi hati kita ini ya, misalnya kepengen kaya supaya apa? Supaya memuaskan diri kita sendiri, supaya karena kita nggak bisa hidup tanpa uang. Misalnya ini yang dimaksud oleh kitab Amsal ini ya. Oke, saya tidak akan membahas lebih banyak karena sudah pukul 7.52 di tempat saya ya. Ya, jadi saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang penting, 1 Korintus 6 ayat 10 ya. Dikatakan apa? Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, terlepas engkau sudah percaya, engkau belum percaya ya, terlepas engkau sudah ke gereja, tapi jikalau engkau tidak bertaubat, maksudnya ya Bapak Ibu, kalau kita nggak bertaubat, kalau kita terus dalam kekikiran kita, kalau terus kita menghalalkan segala cara buat cari uang, ya kayak menipu lah, mencuri lah, kalau kita nggak bertobat maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, doesn't matter whatever your title is, maksudnya nggak peduli titlemu apa, hamba Tuhan juga, iya kan? Ada hamba Tuhan yang seperti ini, ada. Ya mau titlemu apa, hamba Tuhan, pendeta kek apa, orang Kristen kek, percaya Tuhan, tiap minggu ke gereja, selama engkau belum bertobat, maka konsekuensi yang sama ini yang akan menimpa engkau. Kita jangan seperti itu ya. Wah, cepet banget udah 7.54. Padahal saya mau membahas ini 1 Korintus 6 ayat 11 ayat 11 ya udah saya bacakan aja ya. 1 Korintus 6 ayat 11. Dikatakan apa? Dituliskan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Maksudnya jauhi nih hati kita yang melekat kepada uang itu, dijauhi. Nah, di sini dikatakan resepnya ya, kuncinya supaya kita menjaga hati kita jangan jatuh kepada penyembahan uang. Dikatakan apa? Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau berikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya, saya nggak bahas lebih banyak, padahal di sini banyak mutiara-mutiara firman Tuhan yang bisa kita pelajari ya. Cuman saya hanya mau menekankan di ayat 11 ini. Jadi kuncinya Bapak Ibu, kita itu mau mengejar segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Apa sih keadilan itu? Keadilan itu ketika engkau yang berlebihan ya, engkau mau berbagi dengan yang berkekurangan. Itu salah satu ya, itu bukan cuma satu-satunya, tetapi salah satu bentuk dari keadilan. Jadi yang kekurangan itu tidak sampai mati kelaparan, tetapi ada orang yang berlebihan yang mau berbagi. Ya, ibadah itu apa sih? Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Masih ingat kata firman Tuhan? Jangan lupa engkau berbuat baik dan
berbagi. Karena hal itu adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Perhatikan betapa Tuhan memperhatikan bagaimana pemberianmu itu diperhatikan sama Tuhan. Karena pemberian kita itu adalah bentuk daripada buah-buah dari pertobatan kita, buah-buah dari kebenaran. Dikatakan apa selanjutnya? Ibadah ya, ibadah yang sejati itu yang tadi saya sudah bagikan. Kesetiaan, kasih. Kasih kita tidak akan bisa memberi, ya bisa aja sih memberi tanpa kasih. Tetapi yang berkenan kepada Tuhan itu adalah motivasinya kasih kita. Ketika kita memberi karena kita belas kasihan sama orang itu, misal. Karena kita belas kasihan sama jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Makanya kita mau memberi kepada pekerjaan Tuhan supaya pekerjaan Tuhan diperluas supaya orang-orang bisa mengenal Injil. Ketika ini yang kita kejar, masih ingat Bapak Ibu kitab Matius tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini yang kita perlukan itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kunci bagaimana kita menjaga hati kita supaya hati kita nggak jatuh ke dalam penyembahan uang, yakni ketika kita mengejar apa yang ada di hatinya Tuhan. Jadi bisa saya simpulkan seperti ini, ketika kita mengejar apa yang menjadi hatinya Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ya, mohon maaf ada verifikasi. Ketika kita mengejar Tuhan, ya mengejar kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, maka apa? Kesimpulannya otomatis semuanya itu yang kau cari-cari itu akan ditambahkan kepada Bapak Ibu semua. Oke, saya tutup ya, sudah pukul 7.58 di tempat saya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang terus menolong setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini, supaya kami bukan hanya saja mendengar dan mengerti firman-Mu, tetapi Roh Kudus, mari kiranya Engkau menolong setiap kami. Saat ini kami mau bertobat dari segala jalan-jalan kami yang salah. Mungkin selama ini kami mengaku beribadah kepada Tuhan, tetapi hati kami jauh daripada Engkau. Hati kami hanya untuk kesenangan diri kami sendiri. Hati kami hanya untuk mementingkan kepentingan diri kami sendiri, sehingga kami jatuh ke dalam berbagai kedukaan, kesusahan, penderitaan, bahkan kebinasaan. Saat ini ampuni kami, Bapa di surga, belas kasihan-Mu turun atas setiap kami anak-anak-Mu. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh kami. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk penyembahan berhala, kutuk langit tembaga, kutuk penderitaan, kutuk masa depan, kutuk hutang pihutang sudah hancur, sudah patah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh jahat yang mencuri berkat kami saat ini kami usir keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah tidak punya hak lagi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini saya melepaskan berkat Tuhan atas kehidupan Bapak Ibu semua. Dibukakan tingkap-tingkap langit, tercurah berkat-Mu atas anak-anak-Mu saat ini yang ada di live streaming ini. Saya melihat terbuka awan kemuliaan Tuhan, terbuka, dicurahkan hujan berkat atas anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga untuk berkat-Mu atas anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu bisa periksa ya, mungkin hari ini atau besok engkau mendapatkan berkat Tuhan. Jangan lupa kesaksian ya, jangan lupa kesaksian sehingga bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, kemarin itu siapa? Oh, Ibu Esther yang tempo hari ya, yang dekat sama saya aja yang ngasih kesaksian. Jadi saya tahu Bu Esther cerita udah dapet berkatnya.
Ya, Bapak Ibu juga sama. Kalau udah diberkati, terima berkat Tuhan, jangan lupa balik lagi ke kesaksian supaya memuliakan nama Tuhan dan memberkati Bapak Ibu yang lain, saudara seiman yang ada di sini. Kan saya misalnya saya sudah melihat misalnya ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Nah, Bapak Ibu jangan lupa. Oke. Em, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit sekarang ya. Saya melepaskan berkat kesehatan, kesembuhan atas Bapak Ibu semua. Roh Kudus, mari kiranya Engkau yang beracara apa yang Engkau kerjakan sekarang ya. Oke, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau bekerja di live streaming ini saat ini. Saat ini Engkau sedang bekerja, Engkau yang sedang sakit kepala sudah sembuh tuh sakit kepalanya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahan-Mu atas anak-anak-Mu. Ya, siapa yang lagi sakit kepala, kuasa Tuhan sudah mengalir, sudah menjamah kepalamu. Sekarang sakitnya udah sembuh. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu. Ya, siapa yang baru disembuhkan sakit kepalanya, tulis di komentar supaya bisa memuliakan nama Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, sekarang saya berdoa juga bagi Bapak Ibu yang sedang sakit ya. Bapak Ibu boleh taruh tanganmu di terima kasih ya. Ilian sudah disembuhkan sakit kepalanya, puji Tuhan. Ya, Kakak Posma juga ya, terima dengan iman ya. Saya sudah merasakan ya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu yang keram tangan juga. Yang keram tangan barusan keram tangan, siapa yang keram tangan? Barusan kuasa Tuhan sudah mengalir, sudah menjamah tanganmu. Sekarang tanganmu sudah nggak keram lagi, sudah nggak kaku lagi, sudah bisa digerakkan. Ya, siapa yang mengalami tangannya? Ya, terima kasih Roh Kudus untuk Kakak Rosmina, untuk jamahanmu atas Kakak Rosmina. Ya, yang sudah disembuhkan boleh kesaksiannya. Saya panggil ya, Ilian boleh nggak naik ke atas untuk menyaksikan kesembuhannya ya, supaya memuliakan nama Tuhan. Saya undang Ilian ya naik ke atas untuk menyaksikan kesembuhannya supaya bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, sebentar saya Puji Tuhan. Shalom semuanya yang ada di TikTok. Selamat pagi. Bu Cindy, Bu Esther, dan yang lainnya. Puji Tuhan, dari kemarin itu saya perutnya mual sama kepalanya pusing sekali. Makanya waktu Bu Cindy PTM saya diem aja itu karena saya lagi sakit kepala. Sakit kepala banget, cuman saya nggak bisa ngomong gitu. Jadi pas tadi barusan Bu Cindy doa itu, saya dengan iman saya diaminin. Puji Tuhan, saya udah sembuh. Haleluya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, terima kasih. Terima kasih kesaksiannya, Iliana. Ya, terima kasih. Oke, saya mau panggil lagi. Tadi ada Bu Rosmina. Bu Rosmina, monggo silahkan. Kak, bolehkah memberikan kesaksiannya jikalau berkenan? Bu Rosmina, adakah di sini di tombol tamu? Bu Rosmina, kalau berkenan Bu Rosmina memberikan kesaksiannya harus klik tombol tamu ya Bapak Ibu. Kalau nggak klik tombol tamu, saya nggak bisa undang naik ke atas. Nggak ada ya. Oke. Tetapi terima kasih untuk kesaksiannya ya. Untuk ya Kak Felix, saya berdoa untuk pinggangnya yang sakit. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, pinggang kanannya sembuh sakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Sakit pinggangnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
Kuasa sakit penyakit tidak boleh ada lagi di tubuhnya Kak Felix karena darah Yesus sudah mengalir, sudah menyembuhkan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, nanti saya besok-besok saya akan bagikan, kayaknya saya pernah bagikan deh, tapi nanti saya akan bagikan lebih detail bagaimana kita menjaga supaya sakit penyakit itu nggak masuk ke dalam tubuh kita, ya. Ya, tubuh kita itu, maksudnya kita harus menjaga tubuh kita supaya sakit penyakit itu nggak masuk. Ya, saya berdoa untuk Eko Prasetya, ya Kakak Eko Prasetya. Kalau mau didoakan secara khusus harus tulis, maksudnya harus tulis di komentar dan klik tombol tamu. Jadi saya bisa undang naik ke atas. Ya, untuk Kakak Libernas, coba saya lihat di komen. Maksudnya lihat di tombol tamu ya, sebentar ya tadi. Adakah kalau nggak klik tombol tamu, saya nggak bisa undang naik ke atas. Kayaknya nggak ada juga deh. Nggak ada juga ya, ya sudah. Kalau nggak ada sebetulnya. Oke, nih Kak Eko, nih ada, saya sudah undang naik ke atas ya. Ya, Kak Eko udah saya undang. Shalom. Halo, Ya, ya Kak Eko, apa yang Kak Eko rasakan sekarang? Bu, saya minta didoakan ini ginjal saya sakit penurunan fungsi ginjal. Saya didoakan supaya ginjalnya bisa berfungsi kembali, supaya badan saya tidak gatal lagi, sama pinggangnya bisa sembuh, Bu. Matur nuwun. Ya, sama-sama, sami-sami ya Pak Eko. Oke, saya berdoa ya buat Pak Eko. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Pak Eko. Sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, belenggu kutuk sakit, penyakit atas Pak Eko. Keturunan sudah hancur, sudah patah atas Pak Eko. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa jahat, roh jahat yang bikin sakit, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya, saya usir keluar semua. Dalam nama Tuhan Yesus, roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh keluar semua. Dalam nama Tuhan Yesus, saya melepaskan kuasa Tuhan sekarang. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, menjamah Pak Eko. Sekarang ginjalnya berfungsi dengan baik. Ginjalnya berfungsi dengan baik, pegel-pegel sakit pinggang sembuh, sakit pinggang pegel-pegel sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ginjalnya berfungsi dengan baik, Roh Kudus yang beracara, yang operasi ginjalnya sekarang, ginjalnya berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Gatal-gatalnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Semua kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau sudah tidak punya hak lagi atas Pak Eko. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Pak Eko, apa yang Bapak rasakan sekarang? Belum merasakan apa-apa, Ibu, ini, Mas. Kalau gatal-gatalnya itu kalau merasa mau tidur itu, Bu, celekit nih, badannya. Oh, jadi sekarang nggak gatal-gatal. Ya, Bapak kalau didoakan harus Mbak, diimani, nggak akan gatal lagi gitu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit, penyakit, kutuk keturunan sudah nggak punya hak lagi. Darah Yesus sudah membayarnya. Ya, nah, terus amin. sekarang kalau pinggangnya gimana? Pinggangnya tadi sakit nggak? Pinggangnya cuma terasa nyeri panas tadi, Bu. Oh, iya. Sekarang sudah berkurang.
Ya, Ya, puji Tuhan ya. Itu panas itu dari amin. kuasa Roh Kudus yang bekerja. Ya, oke. Kalau gitu terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak banyak mengucap syukur ya. Oke, kalau Nggih, gitu nggih. ya puji Tuhan, Pak Eko. Ya, amin. Puji Tuhan, Bu. Ya, saya disconnect dulu ya. Oke. Oke. Ya. Ya, Bapak Ibu, iman kita itu juga penting ya. Kuasa Tuhan dilepaskan, tetapi iman kita juga penting. Tadi Bapak Ibu perhatikan tadi Ibu Ilian ketika saya diberitahu sama Roh Kudus bahwa ada yang sakit kepala, udah dijamah Tuhan, udah sembuh. Nah, itu tadi Bu Ilian kan tangkep itu dengan iman dan dia sembuh kan. Padahal udah dari kemarin ya. Kemarin kita mana tahu dia lagi sakit ya Bu Esther ya. Dia nggak ngomong ya. Kalau dia ngomong kita doakan ya. Kemarin Bu Ilian ini ada di dalam kelas kecil kita ya. Oke, kalau begitu ada lagi kah yang mau didoakan? Tolong doakan sinusitis saya cik. Oke, ya untuk Kak Linda, kalau mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu. Kalau enggak saya doakan langsung ya. Untuk Kak Linda, saya berdoa darah Yesus sudah mengampuni. Oh, ada di sini. Monggo silahkan Kak Linda kalau bersedia naik ke atas. Biar kenalan aja sih. Ya, kayaknya enggak itu ya. Ya sudah saya doakan langsung ya. Kak Linda kalau ada kepahitan sama orang lepaskan ya. Kalau ada orang yang nyakitin hatinya Bu Linda, lepaskan pengampunan maksudnya. Ya, darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Kak Linda, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk, dosa, kutuk, sakit, penyakit atas Kak Linda. Sudah hancur, sudah patah kutuk keturunan, sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit, penyakit, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan sekarang. Hidungmu enak, pipinya juga enak, sakit di kepalanya hilang sekarang, sakit di kepalanya hilang dalam nama Tuhan Yesus, dan pipinya juga enak, kepalanya juga ringan dalam nama Tuhan Yesus. Be clear, sinusitisnya clear dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas Ibu Linda. Ya Bu Linda boleh tulis di komentar apa yang Ibu rasakan setelah didoakan. Ibu Ike Lopez, saya berdoa buat Ibu Ike Lopez ya. Ya, Ibu Linda apa yang dirasakan tadi setelah didoakan boleh tulis di komentar. Untuk Ibu Ike, coba saya undang naik ya. Ya, saya undang naik. Kangen aja pengen ngobrol gitu di telepon gitu ya Bu Esther ya. Shalom Bu Ike. Shalom, Ya, selamat pagi Bu Beta. pagi. Ya, Bu Ike bisa buka kamera? Bisa ya, dong, udah 900 bisa, mengikut. bisa Bunda. Sabar. Nah, dibuka kameranya, sabar. Iya, kan seneng bisa kenalan. Bukan hanya online gitu. Iya. Kalau online di TikTok ini kayak satu arah gitu. Nah, kan seneng bisa ngelihat Bu Ike. Iya, Ya, selamat apa pagi. yang dirasakan sekarang, sakit yang di mana? Yang di tangan. Oh, iya. Oke, saya berdoa ya. Saya berdoa darah Yesus. Ngilu sakit gitu. Oh, oke, saya berdoa ya. Oke, darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Ike. Amin. Sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk, dosa, kutuk, sakit, penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya melepaskan berkat Tuhan atas tangannya Ibu Ike.
Segala sakit penyakitnya aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir sekarang, mengalir menjamah tangannya. Tangannya dijamah Tuhan sekarang. Sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Ngilunya sekarang sudah hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Jamahanmu mengalir terus, mengalir. Ngilunya hilang, sakitnya hilang, sekarang bisa digerakkan tanpa rasa sakit hilangnya. Sakitnya sudah hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir, membebaskan dan menyembuhkan Ibu Ike. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Bapa di surga. Ibu Ike, apa yang Ibu rasakan sekarang? Ada lebih baik? Sudah? Sakitnya sudah hilang? Masih Ada lebih baik? ngilu ya, sedikit membaik ya. Oke, saya berdoa lagi ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Ike. Sekarang saya melepaskan kuasa Tuhan lagi atas tangannya Ibu Ike. Kuasa Tuhan mengalir atas tangannya Ibu Ike. Ya, kiranya kau juga yang menjamah hatinya, segala sesuatu yang bikin hatinya trauma, susah, kiranya engkau juga yang menggantikan hatinya dengan sukacita surgawi. Kasih dari Tuhan turun atas Ibu Ike Lopez dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih, dan kuasa Tuhan yang sama juga yang menyembuhkan tangannya yang sakit sekarang mengalir terus, sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus, mengalir. Bukan hanya berkurang sekarang sakitnya, tetapi hilang sakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu. Ngilunya hilang dan sakitnya hilang sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kuasa Tuhan mengalir terus, membebaskan dan menyembuhkan Bu Ike dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih baik lagi Bu Ike? Ya, tadi saat didoakan sakit sekali. Sekarang gimana Bu? Masih merasa sedikit nyilu. Lebih baik, jauh lebih baik? Ya, jauh lebih baik. Puji Tuhan ya, saya merasakan kuasa Tuhan mengalir sekarang. Mengalir lebih dahsyat lagi. Sekarang bukan hanya lebih baik, tetapi kuasa Tuhan mengalir terus, sakitnya hilang sekarang. Sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Ike Lopez. Sekarang sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya lebih baik, tetapi sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ya, gimana Ibu? Lebih baik lagi sekarang? Iya, lebih baik lagi. Wah, puji Tuhan ya, Roh Kudus dahsyat. Ibu putra putrinya berapa? Putrinya 1, putranya 1. Oh, puji Tuhan ya. Ya. Nah, saya single parents, baru ditinggal suami. Oh, iya itu alasannya ya. Oke, saya merasa ya memang ya ada pergumulan Ibu Ike ya. Betul. Ya, Ibu hari ini anak saya yang cewek hari ini dipanggil untuk tes online di BCA. Hari ini mudah-mudahan Roh Kudus bekerja, Tuhan Yesus memberkati, menjadi saluran berkat untuk sesama di BCA. Dan hari ini juga anak yang nomor 2 laki-laki juga akan menerima pengumuman apakah dia lolos ke tahap selanjutnya untuk TNI Angkatan Laut. Jadi, iya. Saya hari ini diberkati putra putrinya Bu Ike dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat ada bingkisan seperti kado. Ya, saya percaya itu dari Tuhan buat Bu Ike. Tuhan melihat bagaimana ibu suka nangis diam-diam
Tuhan memperhatikan. Betul? Ibu suka nangis diam-diam, betul? Betul apa yang saya, ya itu Tuhan yang ngasih tahu. Dan saya juga melihat bagaimana ya ada bingkisan seperti kado gitu, dan itu Tuhan sudah persiapkan buat Bu Ike. Ibu terima dengan iman ya, mengucap syukur sama Tuhan. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati Bu Ike, memberkati putra-putrinya, diberkati menjadi putra-putri yang takut akan Tuhan, diberkati menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, Ibu Ike itu ibu sakit tangan itu juga Tuhan kasih tahu. Ibu sakit tangan karena ibu itu ya banyak bersusah hati. Jadi karena itu bikin sakit ya, makanya saya tadi doakan hatinya ibu. Ya, oke, kalau gitu ya Bu Ike. Ya, Tuhan Yesus mengasihi Bu Ike. kekuatan dan iman saya hanya pada Tuhan. Walaupun saya sendiri, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Penjaga saya yang tidak pernah terlelap itu hanya Tuhan Yesus. Jadi saya percaya saya tegar dan kuat hari ini karena Tuhan Yesus. Jadi biarpun saya sendiri, tetapi saya yakin dan percaya rancangan rencana Tuhan untuk saya itu sangat indah. Jadi saya harus melepaskan semua yang menjadi beban, pelan-pelan harus dilepaskan. Karena masih punya Tuhan Yesus yang berkuasa atas tubuh, jiwa, dan roh saya, berkuasa atas hidup saya dan anak-anak. Jadi saya tegar sampai hari ini karena Tuhan Yesus. Walaupun saya sakit, tetapi saya tetap mengucap syukur dan berterima kasih bahwa mungkin ada yang belum saya bisa lepaskan sehingga saya dikasih teguran lewat tangan ini. Tapi saya senantiasa mengucap syukur. Walaupun sakit, saya tetap bekerja. Saya tidak pernah mengeluh kalau tangan sakit. Tapi Karena sekarang gimana Bu? Tangannya Iya. sekarang gimana? Agak mendingan, sudah mendingan. Puji Ya. Tuhan ya, puji Tuhan. Terima Ya, kasih. oke. Ibu jaga hati, jangan susah melulu. Kalau susah nanti sakit lagi tangannya ya. Oke. Ya, ya, terima kasih Tuhan Ya. Yesus sudah memberi saya peringatan. Terima Oke, kasih. Bu Ya, Ike, terima puji Tuhan kasih. ya. Terima kasih Ya, untuk kesaksiannya, ya, sangat memberkati kita semua. ya, ya. Oke, saya Terima disconnect. kasih banyak Ibu Pen. Oh, mohon maaf udah keputus. Ya, makasih Bu Ike ya. Oke. Kalau begitu sudah pukul 8.23 di sini. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah ikut live. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah terberkati. Terima kasih tadi siapa namanya Pak Welem ya. Terima kasih untuk gift-giftnya. Tuhan Yesus memberkati dan semuanya Bapak Ibu semua. Ada kemajuan dikit pada stroke saya ya Pak Freddy. Ya saya berdoa ya kuasa Tuhan mengalir sekarang untuk Pak Freddy. Kuasa Tuhan mengalir untuk Pak Freddy. Sekarang sakit di kepalamu sudah hilang dalam nama Tuhan Yesus. Ya terima aja Pak Freddy. Sekarang kepalamu udah nggak sakit lagi. Betul? Apakah Pak Freddy sakit kepala? Ya dalam nama Tuhan Yesus terima kasih. Sekarang kakimu dan tanganmu juga bisa digerakkan dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Ya terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Oke kalau gitu. Ya, untuk yang asam lambung ya, Ibu Rosita Simbolon. Saya berdoa sekarang saya melepaskan kuasa Tuhan atas Ibu Rosita. Sekarang asam lambungmu normal. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit di lambungmu sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sakit di kepalamu juga sembuh. Kepalamu juga ringan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ulu hatimu juga enak sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu Rosita, apa yang Ibu rasakan? Boleh tuliskan di komentar. Ya, saya berdoa, saya memberkati Kahayang juga, ginjalnya berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga pekerjaanmu, usahamu, Kakak Bella, dan semuanya, Kakak Meliana. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Masih sakit Bu, ada lebih baik kah Ibu Rosita? Kuasa Tuhan mengalir lagi atas Ibu Rosita. Ya saya panggil naik ke atas deh ya Ibu Rosita. Banyak ternyata bukan hanya perut.
Bu Rosita, oh hilang ya. Coba ya, panggil lagi ke atas ya. Silahkan Bu Rosita naik ke atas. Satu lagi ya Bu Esther, Ibu Rosita. Shalom Bu Salam Bu, Rosita. selamat pagi Ya, Bu. pagi. Bu. Ibu bisa buka kameranya? Ya Bu ya. Ya, Shalom Bu. shalom Bu Rosita. Ya, saya berdoa ya buat Bu Rosita. Mari kita Ya Bu. berdoa. Sekarang apa yang dirasakan sama Ibu? Mohon maaf. Pinggangnya sakit kali sama kaki Bu, ulu hatinya sakit. Oh, iya. Ya, oke, mari kita Ya. berdoa. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Rosita. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Rosita. Tubuh jiwa rohnya Ibu Rosita sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk dosa, kutuk penyembahan berhala sudah hancur, sudah patah. Bahkan kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas Ibu Rosita dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang setiap roh jahat, roh sakit penyakit, roh kekhawatiran, roh kecemasan, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan sekarang. Berkat kesembuhan turun atas Ibu Rosita. Sekarang asam lambungnya normal, ulu hatinya sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Ulu hati sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Lambungnya sekarang nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Lambungnya udah nggak sakit lagi. Asam lambungnya normal. Sekarang kepalanya udah nggak sakit lagi. Kepalanya sakit nggak Bu? Kadang-kadang Bu. Sekarang lagi nggak? Enggak Bu. Oh ya, terima kasih Roh Kudus. Untuk pinggangnya sekarang, sakit di pinggangnya sekarang sembuh. Sakit di pinggangnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah pinggangnya Ibu Rosita. Sekarang sakit di pinggangnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di pinggangnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu Rosita boleh coba bangkit berdiri, coba. Apa yang Ibu rasakan? Kuasa Tuhan mengalir atas pinggangnya, bokongnya sekarang sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat Tuhan, berkat kesembuhan turun atas Ibu, pinggangnya, bokongnya sekarang pinggulnya sembuh, sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Ibu coba terima, mengucap syukur dulu sama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bebaskan saya, Engkau sudah sembuhkan saya. Coba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau telah bebaskan aku. Aku telah terima kesembuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, film-film kasih-Mu menyembuhkan aku di pagi hari ini. Aku terima kesembuhan dari-Mu Bapa. Aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Ya, Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah jamah Ibu Rosita. Ya, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Agak mendingan Bu. Agak mendingan, ya puji Tuhan ya. Hatinya nggak sakit lagi. Tadi sakit dia kalau ditekan. Oh, sekarang udah nggak sakit, puji Tuhan ya. Pinggangnya sekarang udah mendingan, puji Tuhan. Saya berdoa lagi ya buat Ibu Rosita. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu, untuk kasih sayang-Mu atas Ibu Rosita. Ibu Rosita adalah anak Tuhan yang berhak untuk menerima kesembuhan. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Rosita Simbolon.
tubuh, jiwa, rohnya Ibu Rosita Simbolon sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Sekarang semua kuasa sakit penyakit saya ikat, saya hancurkan, patahkan atas Ibu Rosita. Saya usir keluar. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Rosita. Saya melepaskan berkat kesembuhan sekarang atas pinggangnya. Sekarang pinggangnya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Pinggulnya, bokongnya lebih baik lagi, lebih baik lagi dalam nama Tuhan Yesus. Pinggang dan pinggulnya lebih baik lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahanmu atas Ibu Rosita. Terima kasih. Ya sekarang gimana Ibu Rosita? Coba berdiri lagi, coba apa yang Ibu rasakan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pinggangnya udah enakan, Bu. udah enakan ya, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau dahsyat. Ya, Ibu banyak mengucap syukur ya, banyak memuji Tuhan. Karena hati Iya, yang Bu. gembira adalah obat. Yang bikin sakit itu ya biasanya yaitu apa yang kita pikirkan, apa yang jadi ya beban Ibu gitu ya, yang dipikir-pikir terus. Itu yang bikin sakit di lambung Ibu dan sakit di pinggang Ibu. Ya. Iya, Bu. Makasih Bu doanya, Bu. Tuhan Yesus Sama-sama. memberkati Ibu. Sama-sama Tuhan Yesus memberkati Ibu Rosita ya. Saya disconnect dulu ya. Oke. Iya, Bu. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah ada di live ini ya. Terima kasih Kakak Hayang dan semuanya ya. Terima kasih Bu Esther yang sudah mendoakan ya, dan semuanya Bapak Ibu, Katarina, Kakak Bella, terus siapa lagi tuh, Cynthia, Kakak Ivon dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang ketinggalan sharing firman Tuhan saya, Bapak Ibu bisa saksikan di YouTube-nya saya ya. Bapak Ibu bisa melihat siaran ulangnya di situ. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Bapak Ibu semua. Dan sampai jumpa, sampai besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Kakak RJT, Kakak Pak Welem, Bu Rosita, dan semuanya. Shalom.